Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la yantiku in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashar wa man shalla 'alayya syahran sallallahu alaihi biha mi'ah wa man shalla 'alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfa wa shalla 'alayya alfa lam tamassahun nar. Al-hadis. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita sama-sama bersyukur, mengungkapkan rasa kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberkahi kita semua, masih menyayangi kita semua, sehingga dengan kehendak Allah kita bisa berkumpul melaksanakan salah satu syariat, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat subuh disertai dengan ridho karena Allah. Semoga amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tentunya mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda besar, suri tauladan terbaik, suri tauladan yang mesti kita contoh seumur hidup kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'ut tabi'in, serta sampailah kepada kita semua yang senantiasa taat mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir kelak. Hadirin jamaah salat subuh yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bahwa di pagi yang berbahagia ini kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kebanggaan kita semua, Masjid Al-Jabar Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah kita menuju masjid ini menjadikan salah satu penghapus dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semua, semoga hari ini dengan berjamaahnya kita di masjid ini menjadi salah satu saksi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu syafaat nanti di yaumil kiamah bagi kita semua. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah merupakan pekan kedua kita
sama-sama hadir di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan yang bersejarah bagi kita semua, bulan yang merupakan salah satu kebahagiaan bagi kita semua, di mana salah satunya di bulan Rabiul Awal adalah dilahirkannya sesosok manusia yang paling mulia sealam dunia, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tercinta, Nabi yang patut kita suri tauladani dalam kehidupan nyata sekarang, berpacu untuk sama-sama menghadirkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan cintanya Nabi. Karena saya sendiri, mungkin jamaah juga yang hadir pada saat ini, kalau kita mengatakan saya sudah pantas menjadi umatnya Nabi, jauh daripada apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita berusaha untuk memantaskan diri, semoga dengan usaha kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikan salah satu wasilah untuk senantiasa pantasnya diri kita di hadapan Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah caranya kita untuk bisa memantaskan diri untuk senantiasa mendapatkan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, minimal yang harus hadir dalam diri kita adalah mari kita sama-sama tingkatkan cintanya diri kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kita meningkatkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yakni dengan memperbanyak namanya. Karena salah satu cinta itu adalah aksiru dikruhu. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lebih banyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan kita memperbanyak solawat kepada Nabi. Banyak solawat yang mesti kita baca, dari solawat terpendek sampai terpanjang. Ya, yang pasti siapa saja yang memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin suatu saat nanti akan mendapatkan jaminan syafaat di yaumil kiamah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyru." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka sungguh akan mendapatkan kebaikan kepadanya sebanyak 10 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, sebanyak 10 kali, maka dia sungguh akan mendapatkan kebaikan kepadanya sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka dia akan mendapatkan kebaikan 1000 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka tamassahun nar, dia sungguh akan dijamin akan terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa. Bahkan keutamaan daripada kita banyak membaca solawat ke setiap harian kita, maka kita pun diberikan pencerahan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, sahabat Abdullah yang hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai satu pembantu, di mana pembantunya adalah mempunyai peringai ataupun watak dan tabiat yang tidak baik. Kemudian suatu saat Abdullah bermimpi.
Pembantunya itu dalam mimpinya dilihat berjabat tangan dengan Rasul. Kemudian biasa bersendau gurau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mana mungkin ketika seseorang mempunyai perangai yang tidak baik ataupun penuh dengan dosa akan bisa bercengkrama atau berjabat tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada kenyataannya, pada mimpi yang dilihat oleh sahabat Abdullah, orang tersebut sungguh bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bertemu dengan Nabi dan bisa bercengkrama langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keesokan harinya, karena mimpinya itu membuat penasaran sahabat Abdullah, Abdullah pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat Abdullah pun bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, malam tadi aku bermimpi engkau membersamai atau bersama-sama dengan salah satu pembantuku. Pembantuku itu mempunyai watak tabiat akhlak yang tidak baik, bahkan penuh dengan dosanya ya Rasul. Tapi ketika bermimpi aku melihat engkau berjabat tangan dengan pembantuku itu. Engkau bercengkrama, engkau bersendagurau dengan pembantuku itu. Bagaimana bisa ya Rasul? Sementara pembantuku itu adalah orang-orang yang tidak baik." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pembantumu itu sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam mimpimu engkau melihat dia bisa berjabat tangan denganku. Apa yang menyebabkan dia bisa berjabat tangan denganmu ya Rasul?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maka dalam setiap hariannya dia senantiasa membaca sholawat kepadaku." Sungguh luar biasa. Kisah ini bisa memberikan motivasi kepada kita. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, ketika kita banyak menyampaikan atau bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa menjadi salah satu wasilah menghapus dosa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah sidang sholat subuh yang berbahagia. Kemudian cara yang kedua, di samping kita bisa meningkatkan cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, maka yang keduanya tentunya untuk memantaskan diri kita supaya senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kedua adalah memperbanyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah yang kita ketahui ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah ta'tiri. Ya, banyak yang kalau kita rasakan, kalau kita kerjakan dalam kesetiap hariannya, mulai dari kita mau tidur, mulai dari kita mau menutup mata kita, sampai ketika kita bangun membukakan mata kita, maka di dalamnya banyak terdapat sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal yang terkecil aja, ya ketika kita mau tidur tidak lupa kita membaca doa. Ketika kita bangun tidak lupa kita membaca doa. Dalam kesetiap harinya mari kita suri tauladani baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan seperti itu kita insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, caranya kita untuk memantaskan diri mendapatkan cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang ketiga kita pun pasti berharap ingin bertemu dengan Nabi dalam kehidupan nyata ini. Tapi tentunya tidak bisa. Apa yang tidak bisa ketika Allah berkehendak? Salah satunya mungkin kita ingin bertemu dengan Nabi lewat mimpi kita. Kita rindu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita rindu kepada Nabi, Nabi sudah rindu duluan kepada kita, kepada umatnya.
Oleh karenanya, maka suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama sahabat Abu Bakar, Rasulullah diberikan kabar oleh Nabi. Kata Rasulullah berbicara kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku rindu terhadap saudara-saudaraku." Kemudian ketika Abu Bakar mendengar ucapan seperti itu, Abu Bakar pun terkejut. "Ya Rasulullah, apakah aku ini saudara-saudaramu?" Rasulullah SAW berkata, "Bukan Abu Bakar, engkau adalah sahabat-sahabatku." Kemudian Abu Bakar pun bertanya, "Lantas siapakah yang menjadi saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah bertatap muka denganku, tapi mereka semua sangat merindukanku, sangat mencintaiku. Mereka adalah umat-umatku." Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang kesetiap hariannya tidak henti-hentinya kita berharap ingin bertemu dengan Nabi minimal melalui mimpi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita. Karena ketika bertemu dengan Nabi, bermimpi dengan Nabi, itu adalah sejatinya wajah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa diserupai dengan wajah-wajah yang lainnya. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah cara kita memantaskan untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW adalah yang keempat, mari kita perbanyak untuk berinteraksi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an adalah merupakan pedoman hidup kita, wahyu yang diturunkan Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah dengan 4 perkara ini kita akan mendapatkan kedudukan sebagai umat yang insya Allah suatu saat nanti akan mendapatkan syafaat dari kita, dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk senantiasa memperbanyak melakukan sunnah-sunnah Nabi, meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga suatu saat nanti ketika kita sudah berpindah alam di yaumil barzah atau di alam kubur dan alam-alam seterusnya, kita senantiasa disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan cintanya Nabi kita kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.